Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat melanjutkan pembahasan kita di dalam permasalahan akidah, ya, mata pelajaran akidah untuk kelas 10. Adapun pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang ibadah, ya. Ya. Kita telah masuk ke dalam pembahasan ibadah dan syarat diterimanya amal dan wajibnya untuk ifradullah ta'ala bil ibadah. Ya, kita telah habis membahas ini dan kemudian kita masuk ke dalam ba'du anwa'il ibadah. Beberapa contoh dari ibadah seperti doa dan istighosah. Kita telah membahas doaul ibadah dan doaul mas'alah. Al-istighosah udah ini kan? Siapa yang kemarin ikut juga? Siapa yang tahu? Tentang isti'anah istighosah ini udah. Ya, kita bahas lagi dari sini. Lihat sekarang halaman 40, paragraf terakhir. Waqad ajmal ulama ala anna man da'a ghairallah aw istaghatha bihi fi ma la yaqdir alaihi illallah annahu musyrikun walau qala la ilaha illallah muhammadun rasulullah wa shalla wa shama wa hajja in syaratal islam ma'a talaffuz bi syahadatain alla yu'bad illallah faman talaffaza wa abada ghairillah fama ata bihima hakikatan. Lihat di sini, dan para ulama telah berijma barang siapa yang syirik kepada Allah atau beristighosah kepada selain Allah terhadap atau berdoa kepada selain Allah atau beristighosah kepada suatu hal yang tidak dapat melakukannya kecuali Allah SWT yang dapat mengangkatnya, akan tapi dia beristighosah kepada selain Allah, maka dia tetap musyrik walaupun dia mengatakan la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, dan kemudian dia sholat dan berpuasa dan berzakat, maka dia tetap musyrik. Kenapa? Karena Islam mensyaratkan dengan syahadat la ilaha illallah untuk dia meyakini bahwasanya dia tidak menyembah dan tidak melakukan sesembahan kepada selain Allah. Dan barang siapa yang masih syirik, maka dia tidak mengucapkan kalimat syahadat dengan benar, karena dia masih melakukan apa yang bertentangan apa yang dia ucapkannya. Karena ketika dia berdoa kepada selain Allah, dia akan menghilangkan asal tauhid, yaitu agamanya, dan dia akan masuk kepada kekafiran, ya, dan menafikan itu secara keseluruhan. Menafikan Islam secara keseluruhan. Kemudian lihat halaman 41. Paham ini semuanya? Paham enggak? Solihul Fajri, Ahmad Razan, Naufal, Muhammad Hakim, Arik, Rashid, Niko. Paham enggak? Paham, Ustaz. Paham? Ya, kemudian kita lanjut halaman 41. Fadu'aul ghair wa su'alihi ma la yaqdir alaihi illallah
ibadah. Ya, barang siapa yang berdoa kepada selain Allah yang tidak mampu dilakukan kecuali Allah, maka itu ada ibadah. Dan barang siapa yang menyerupai ibadah kepada selain Allah, menyekutukan ibadah kepada selain Allah, maka dia musyrik. Kemudian kita lanjut, begitu juga meminta syafaat kepada selain Allah, ya, atau meminta mendapatkan manfaat atau menghilangkan madarat yang hanya bisa dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika dia menyerahkannya kepada selain Allah, maka dia syirik. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Ya. Dan siapa yang berdoa kepada yang menyekutukan ibadah kepada selainku, maka dia akan masuk neraka yang dakhirin, yang dalam. Begitu juga wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Adapun masjid tempat sujud itu hanya untuk Allah, maka jangan berdoa kepada selain Allah. Ya, di dalam hadis juga sebutkan doa uhal ibadah, doa adalah ibadah, maka doa ini ketika diselewengkan kepada selain Allah, maka dia menjadikan pelakunya sebagai musyrik. Faddu'a ibadatun min ajli ibadat. Wasyirkun fil du'a aula an yakuna syirkan minal isyraq fi ghairihi min anwa'il ibadah. Min ajalli ibadah. Lihat di sini, bahwasanya doa adalah ibadah yang paling jelas. Maka ketika dia syirik dalam berdoa, maka itu lebih menjadikannya dia sebagai musyrik daripada syirik dengan ibadah-ibadah selain doa. Bal isyraq fi doa akbar. Ya, syirik di dalam doa, berdoa. Syirik di dalam berdoa itu lebih besar daripada syirik di dalam berdoa. Itu adalah kesyirikan yang paling besar yang dilakukan oleh orang-orang musyrik pada zaman Nabi Muhammad SAW. Ya, karena mereka berdoa kepada para nabi, kepada orang-orang soleh dan kepada malaikat. Ya, yang mereka mendekatkan diri kepada mereka untuk meminta syafaat dengan perantara orang-orang yang telah meninggal ini, ya, kepada perantara malaikat. Maka ini adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka tidak ya, walihadza yukhlisuna fi syada'idillah wa yansuna ma yusyrikun. Ya. Nah, dengannya di sini, ya, hendaklah kita untuk mengikhlaskan ibadah, ya, kepada Allah SWT. Karena orang-orang kafir zaman Nabi Muhammad SAW, ketika mereka terdesak dengan keadaan yang sulit, dengan musibah, misalnya mereka terombang-ambing di lautan, maka mereka ikhlas beribadah kepada Allah. Akan tapi dan mereka melupakan apa yang mereka sekutukan ketika mereka terdesak, ya, misalnya nyawa mereka terancam. Akan tapi ketika mereka sampai lagi ke pantai, atau maksudnya mereka hidupnya tenang lagi, maka mereka mulai untuk lakukan kesyirikan lagi, ya, waliyadzubillah. Yang mana Allah telah mengingkari perbuatan mereka, sebagaimana Allah SWT berfirman, waman adhallu mimma yad'una min dunillah. Dan apa yang paling lebih sesat daripada orang yang berdoa kepada selain Allah, la yastajibu lahu, mereka tidak dapat mengabulkan doa mereka, ila yaumil qiyamati wa hum an du'aihim ghafilun wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da'a wa kanu bi ibadatihim kafirin. Ya,
ketika orang-orang yang didoain ini bangun dibangkitkan pada hari kiamat, maka mereka mengingkari doa-doa yang ditujui kepada mereka ini, ya. Jadi orang yang didoain ini ketika nanti dibangkitkan, ya, yang dimintain kepada mereka ini, nah mereka mengingkari doa-doa yang ditujukan kepada mereka. Jadi mereka juga memusuhi orang-orang yang melakukan syirik pada saat di dunia. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Qul ata'buduna min dunillahi ma la yamliku lakum darra wala naf'a." Apakah kalian menyembah suatu selain Allah yang mana mereka tidak mempunyai tidak dapat mendatangkan madarat dan manfaat, ya. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qul da'ul ladzina za'amtum min dunillah la yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ardi wa ma lahum fihima min syirkin. Ya, lihat di sini, ya. Apa-apa yang kalian kira, yang mana bahwasanya apa-apa orang-orang yang kalian sembah di dalam kuburan itu yang kalian kira dapat memberikan manfaat kepada kalian, maka sungguhnya mereka tidak mempunyai sebesar biji zarah pun, ya, tidak mempunyai kemampuan sebesar biji zarah pun di dalam langit bumi ini. Ya, itu dia salah satu, itu dia beberapa dalil yang mana Allah ingkari berdoa kepada selain Allah, yang Allah laknat orang-orang yang berdoa kepada selain Allah. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun la yastati'una lahum nasra wa la anfusahum yansurun. Ya, apakah mereka mensekutukan kepada orang-orang yang diciptakan juga, ya. Dia sama seperti yang didoain ini, sama yang seperti yang mendoain ini. Dia sama-sama diciptakan, bahkan dia tidak dapat menolong orang-orang yang meminta pertolongan kepadanya. Bahkan untuk dirinya sendiri dia tidak dapat menolong. Nah, ini dia kelemahan orang-orang yang didoain. Kenapa malah mendoain kepada mereka? Fi hadzal ayat, maka di dalam ayat ini adalah pencelaan untuk orang-orang musyrik yang berdoa kepada selain Allah, yang mana mereka berdoa kepada malaikat, para nabi dan orang-orang soleh dan pada berhala, ya, yang mana semua itu adalah makhluk yang tidak mempunyai sedikit pun andil dari penciptaan, dari rezeki dan pertolongan. Maka mereka tidak bisa memberikan rezeki, tidak bisa memberikan pertolongan, tidak bisa menciptakan, karena mereka semua adalah makhluk yang kurang, ya, makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dia bisa disembah sedangkan dia tidak bisa melakukan apa-apa untuk dirinya sendiri? Itulah dia bantahan Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjut. Wa qaulu ta'ala walladzina tad'una min dunillah ma yamlikuna min kitmir. Lihat di sini, dan orang-orang yang kalian sembah dari selain Allah, kalian minta doa, kalian berdoa kepadanya dari selain Allah, mereka tidak mempunyai sedikit pun, ya, bahkan sebesar kitmir. Kitmir itu apa? Kitmir itu adalah kulit ari dari biji kurma, ya. Siapa yang pernah makan kurma, ya, kalau udah makan kurma udah habis kurmanya kan ada bijinya. Nah, bijinya ini mempunyai kulit ari, ya, kulit ari, ya, yang sangat tipis. Nah, itu perumpamaan Allah SWT untuk menyebutkan bahwasanya hal seperti itu aja mereka tidak dapat mempunyainya, memilikinya, karena semua itu milik Allah, ya. Kalau yang tahu kulit ari itu contohnya kayak makan salak, ya. Kalau salak kan biasanya ada kulitnya yang kita kupas-kupas, yang tipis itu. Nah, kalau ini di biji kurma, ya, berarti dia lebih tipis, dan itu sebesar itu saja orang-orang itu tidak dapat memilikinya, ya. Karena itu semua adalah makhluk Allah SWT. Bagaimana dia bisa disembah? Ketika kalian berdoa kepadanya, maka mereka tidak akan mendengar doa-doa kalian. Kalaupun mereka mendengar, dia tidak akan bisa mengabulkan doa-doa kalian, ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga berfirman,
Amman yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifus su'a wa yaj'aluhum khulafa'al ardi a ilahun ma'allah qalilan ma tadhakkarun. Nah, di sini juga pencelaan untuk orang-orang yang berdoa kepada makhluk-makhluk yang tidak bisa melakukan apa-apa. Ya. Fa dzakara subhanahu al-mutafarridu bi ijabatil muttarrin, ya. Hanya Allah yang dapat menolong orang-orang yang terdesak, ya, dan mengangkat kesusahan-kesusahan, ya. Dan yang dapat mendatangkan kebaikan semuanya hanya Allah Subhanahu wa taala. Ketika hanya Allah yang dapat melakukan semua itu, maka Allah lah yang berhak disembah. Hanya Allah semata lah yang berhak disembah. Bahwa nabi-nabi, para aulia, para malaikat itu tidak dapat disembah karena mereka tidak mempunyai sedikit pun sebesar kitmir tadi. Wa qad nahallah, ya, azza wa jalla nabiyahu al-karim ayyada'u ghairahu, ya. Allah juga melarang, ya, rasulnya untuk berdoa kepada selain Allah, yang mana yang didoa ini tidak dapat memberikan manfaat dan madarat, karena yang dapat memberikan manfaat dan madarat hanya Allah Subhanahu wa taala semata, ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tad'u min dunillah ma la yanfa'uka wa la yadurruka. Janganlah kalian berdoa kepada selain Allah yang mana dia tidak dapat memberikan manfaat dan madarat kepada kalian. Fa in fa'alta fa innaka idza minadh dhalimin. Fa in fa'alta fa innaka idza minadh dhalimin. Wa yamsaska Allahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Ya. Apabila kalian melakukan kesyirikan, maka kalian adalah orang yang zalim, karena kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar. Dan apabila kalian didatangi dengan kemadaratan, maka tidak ada yang dapat mengangkat madarat tersebut kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kalian menyembah kepada selain Allah? Paham ya? Mata tajuzul istighosah bil makhluk. Bagaimana kapan kita boleh beristighosah dengan makhluk? Bolehnya beristighosah atau isti'anah atau isti'adzah dengan makhluk itu ada beberapa syarat. Yang pertama, an yakuna, apabila yang diminta itu dia hidup, ya. Kalau orang mati berarti dia sudah jatuh kepada kesyirikan kalau dia beristighosah kepada mayat, ya. Kemudian apabila yang dimintain untuk dimohon pertolongannya itu dia mampu, seperti pembesar, seperti pemimpin, presiden, kita minta tolong kepada presiden, maka itu boleh, ya. Dan yang ketiga, apabila yang diminta itu dia hadir, ya, dia hadir. Berarti kita ngomongnya baik itu telepon ataupun SMS ataupun langsung tatap muka, itu kita mintanya berarti dia hadir. Kalau misalnya kita minta di rumah, dianya di mana, kita berdoa minta kepada dia padahal dia enggak bisa mendengar, maka itu adalah syirik. Kenapa? Karena kita meyakini bahwasanya dia dapat mendengar dari jarak jauh, ya, mendengar hal-hal yang gaib. Waliyadzubillah, ya. Jadi tiga ini harus terpenuhi. Hayyan, harus hidup, qadir, mampu, dan hadir. Adapun yang paling inti yaitu apa yang dimintanya itu dapat dilakukan oleh manusia atau oleh makhluk, ya. Bukan hanya dapat dilakukan oleh Allah SWT saja. Contohnya dia minta untuk dilindungi rumahnya dari kejahatan, dia minta ke presiden. Nah, itu berarti dia mampu, ya. Tapi kalau misalnya dia minta ke presiden untuk masukkannya ke surga, maka itu kesyirikan, karena tidak ada yang dapat memasukkan ke surga kecuali hanya Allah SWT, ya, hanya Allah SWT saja. Dalilnya adalah fastaghasahul ladzina min syi'atihi 'alal ladzina min aduwihi. Nah, di sini ada yang beristighosah antara sebuah kaum kepada kaum yang lain dari serangan musuh. Maka di sini bolehkan untuk beristighosah dengan syarat-syarat ini, dan halnya adalah hal yang bukan hal yang hanya bisa dilakukan oleh Allah SWT saja, akan tapi bisa dilakukan oleh makhluk. Paham ya sampai sini ya? Kemudian
Ada pertanyaan? Masih ada 10 menit lagi. Kalau nggak ada pertanyaan kita lanjut. Kita lanjut. Yang kedua, tadi yang pertama doa. Yang kedua, al-khauf wal khasyah wa rahbah. Khauf itu takut, khasyah itu juga takut, ya, rahbah juga takut, ya. Akan tapi khauf itu takut saja. Kalau khasyah ini dia takut beserta ilmu, ya, dan rahbah ini takut beserta amal, ya. Ini ada perbedaan antara tiga ini. Al-khauf minallah afdal maqamat ad-din wa ajalluha, ya. Takut kepada Allah adalah ibadah yang agung di agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, di mana di sini Allah telah menyebutkan, ya, dari kalangan malaikat dan anbiya dan para nabi dan orang-orang soleh yang mana mereka ikhlas hanya takut kepada Allah saja. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, yakhafuna rabbahum min fawqihim, yang mana mereka takut dari Rabb yang ada di atas mereka. Kemudian wahum min khasyatihi musyfiqun, dan mereka, ya, mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa amara bi ikhlasi dzalik kulluhu lahu jalla wa ala. Faqala, ya, dan Allah memerintahkan untuk takut dengan ikhlas hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala takhshawun nasa wakhshawni wa qala wa iyya farhabun, ya. Di sini, dan janganlah kalian takut kepada manusia, maka takutlah kepada aku. Nah, di sini wa iyya farhabun, dan kepada akulah kalian takut. Nah, di sini semua adalah dalil antara khauf wal khasyah wa rahbah. Ya, adapun rahbah wal khasyah adalah dua-duanya hampir sama seperti arti dari khauf. Adapun rahbah itu khauf yang disertai dengan amal, ya. Adapun khasyah itu khauf mabniun alal ilmi, khauf yang disertai dengan ilmi, ya, yang disertai dengan ilmu. Itu dia antara khauf dan rahbah dan khasyah. Ya, lihat di sini ada kemudian ada aqsamul khauf. Macam-macam khauf. Ya, khauf itu terbagi 4 kalau dari sini, dari buku ini, ya. Yang pertama ada khaufus sir. Ya, itu maksudnya khauf yang ditujukan kepada khauf ila ghairillah, yang ditujukan kepada selain Allah. Ya, khauf usil itu adalah khauf yang dibarengi dengan merendahkan diri dan mengagungkan apa yang ditakutkannya, ya. Maka ketika dia takut kepada selain Allah dengan khauf usil ini, maka dia telah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa hadza khauf la yajuz, maka khauf ini tidak
boleh dilakukan bagaimanapun, ya, karena dia berada di dalam uluhiyah, dan barang siapa yang melakukan khauf ini kepada selain Allah, maka uluhiyahnya telah tauhid uluhiyahnya telah batal dan dia menjadi musyrik. Ya, inilah dia yang dilakukan orang-orang musyrik, ya, pada zaman Nabi kepada berhala mereka. Wa yukhawifunaka billadzina min dunihi, dan mereka menakut-nakutimu dari sesuatu selainmu, maka itu adalah syirik ketika takut kepada selain Allah terhadap apa yang tidak bisa dilakukan kecuali Allah SWT saja, ya, bukan khauf tabi'i, akan tapi khaufus sir, ya, khauf alladzi huwal ibadah, ya. Kalau khauf tabi'i dia bukan ibadah, ya. Nanti ada kita jelaskan lagi. Yang kedua, ya, di sini yang mana manusia ayat lukal insan, mana manusia meninggalkan suatu yang wajib, ya, dari jihad dan amar ma'ruf nahi mungkar, ya, tanpa uzur, hanya kepada khauf atau takut kepada manusia, kepada selain Allah, ya, walaupun itu khaufnya khauf tabi'i, ya, akan tapi kalau dia sampai meninggalkan kewajiban maka itu haram jatuhnya. Inna madzalikum syaitanu yukhawifuna awliya'ahu fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Ya, yang ketiga khauf wa'idu, ya, khauf wa'idallah, ya, wa'idallahi alladzi tu'adu bihi al-usah wa huwa alladzi qala Allahu dzalika liman khafa maqama wa khafa wa'id, ya. Ya, yang ketiga adalah khauf terhadap apa yang Allah wanti-wanti, atau apa yang Allah ancam bagi orang-orang yang bermaksiat kepada Allah. Maka ketika kita takut kepada azab Allah ini, maka itu adalah a'la maratibul iman, adalah iman yang paling tinggi, ya. Sebagaimana Allah SWT berfirman, zalika liman khafa maqami wa khafa wa'id, wa qala wa liman khafa maqama rabbih jannatan, dan barang siapa yang takut kepada Allah maka dia mendapat 2 surga, dan barang siapa yang takut kepada Allah maka dia dapat mendapat tempat yang mulia. Itulah dia tentang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang terakhir, ya, yang terakhir adalah khauf tabi'i, ya. Adapun tadi sebelumnya takut kepada Allah yang mana itu ibadah, itu terbagi 2. Ada takut yang terpuji, ada yang tercela. Yaitu takut yang terpuji, yaitu yang ketika dia yang mana takut ini menghindari dia dari maksiat, ya. Adapun takut kepada Allah yang tercela, yaitu ketika menjadikannya putus asa dari rahmat-rahmat Allah, dan dia malah hanya takut saja dan sampai dia putus asa dari rahmat-rahmat Allah. Itu dia yang ketiga tadi. Adapun yang terakhir tentang khauf tabi'i, yaitu takut kepada selain Allah, yang mana ini adalah khauf atau takut yang manusiawi, maka ini dibolehkan karena dia manusiawi. Contohnya seperti takut tenggelam atau takut dimakan binatang buas dan selainnya, maka ini tidak tercela. Sebagaimana Musa fakharaja minha khaifan yataraqab, yang mana Musa keluar dari Mesir yang mana dia takut, ya, karena pada saat itu dikejar-kejar ketika dia tidak sengaja membunuh seseorang. Itu dia Nabi Musa. Maka takut ini adalah takut tabi'i karena dia takut untuk dibunuh. Mungkin ini saja yang dapat kita sampaikan di dalam permasalahan khauf ini, dan mungkin pada kesempatan minggu depan kita lanjut kepada pembahasan roja. Ya, roja ini itu pembahasan